Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Henry Arslan. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tips cara gondrongin rambut atau tips cara agar sukses gondrongin rambut. Nah, jadi di video kali ini saya punya 4 tips yang ingin saya share ke kalian agar sukses gondrongin rambut. Jadi kenapa saya bahas tips cara gondrongin rambut? Karena rata-rata teman-teman yang gagal gondrong itu tidak melakukan 4 tips ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe channel ini, like dan komen, share agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke videonya. Jadi tips yang pertama adalah niat. Niat ini sangat penting banget buat kesuksesan gondrong kita. Nah, jadi ketika kita ingin gondrong, itu kita harus memiliki niat yang kuat, tekad yang bulat agar kita bisa sukses gondrongin rambut. Kenapa? Karena gondrong itu berat, bro. Nah, jadi ketika kita udah di fase 7 bulan, 8 bulan, itu di fase yang nggak jelas gitu, rambut kita itu udah kelihatan nggak jelas. Kalau masih umur 3 bulan, 4 bulan, itu rambut kita masih kelihatan rapi, masih kayak diurus gitu kan. Tapi kalau udah masuk di fase yang namanya tuh gondrong tanggung, itu rambut kita memang kelihatan nggak jelas, diikat belum bisa, bentuknya juga nggak jelas, pasti antara panjang dan pendek gitu kan. Nah, jadi di situ emang fase gondrong yang sangat berat. Jadi kita harus memiliki niat dan tekad yang bulat buat agar kita itu sukses gondrongin rambut. Nah, jadi cobaan-cobaan yang akan kita hadapi ketika kita ingin menggondrongin rambut itu banyak banget, bro. Dan salah satunya dari omongan orang-orang di sekitar kita. Misal, ngapain sih lo gondrong? Lihat tuh rambut lo kayak nggak kurus, jelek tahu lah gitu. Terus juga dari keluarga, aduh bagus rambutnya pendek gitu kan, daripada gondrong. Karena emang di fase itu tuh gimana ya, emang bener-bener kelihatan kucel, kelihatan nggak keurus gitu ya. Jadi disitulah kita harus memiliki tekad dan niat yang kuat agar kita sukses untuk gondrongin rambut kita. Oke, itulah tips yang pertama, dan kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kita harus merawat rambut kita atau perawatan rambut. Nah, jadi walaupun rambut kita masih belum gondrong, masih gontang, kita harus tetap merawat rambut kita agar rambut kita itu tetap sehat dan kuat, gak rontok, gak ketombean. Karena juga ini salah satu faktor biasanya yang membuat kita itu gagal gondrong. Biasanya karena masalah rambut, misalnya ketombe, terus rambut rontok. Nah, jadi disitulah kita harus merawat rambut kita. Ya, contohnya cara merawat rambut kita itu dari keramas. Keramas jangan setiap hari. Keramas itu bisa 2-3 hari sekali. Terus kita menggunakan sampo yang cocok buat rambut kita, terus menggunakan conditioner dan vitamin atau hair tonic gitu ya. Dan itu adalah cara yang kedua, kita harus merawat rambut kita walaupun gontang atau belum gondrong, tapi rambut kita tetap kelihatan sehat. Oke, itulah tips yang kedua. Dan tips yang ketiga adalah motivasi. Nah, jadi di sini motivasi, maksud saya itu adalah kita harus mencari motivasi agar kita itu selalu semangat buat gondrong. Misalnya kita follow Instagram orang-orang gondrong yang keren menurut kita gitu kan, yang jadi inspirasi. Wah, ini kalau saya gondrong nih, saya maunya kayak gini nih, wah keren nih gitu kan. Jadi ketika kita merasa jenuh dan merasa hampir gak semangat buat gondrongin rambut, kita menjadi ingat lagi nih tujuan utama kita mau gondrong nih. Kayak
yang kita lihat di Instagram misalnya, atau misalnya kita lihat di YouTube, atau siapa sih artis-artis gondrong yang menginspirasi kita buat menurut kita keren nih gondrong kayak gini. Nah, itu alasan saya gondrong nih kayak mau kayak gini gitu loh. Jadi kita terus gimana ya, semangat kita buat gondrong itu tetap terjaga hingga akhirnya kita bisa sukses gondrong. Itu jadi tips yang ketiga ini adalah motivasi. Kita harus mencari motivasi buat diri kita sendiri agar kita tetap semangat gondrongin rambut, karena memang benar-benar gondrongin rambut itu membosankan bro, sangat-sangat membosankan, apalagi di fase gontang, tahu fase awal lah ya. Misalnya udah di fase setahun itu udah aman bro, tidak bisa dikoncet, bisa di style, udah dibilang gondrong gitu kan, udah ada bentuknya gitu kan. Yang kayak saya ini baru berapa tahun ya, setahun 3 bulan gitu kan, jadi udah bisa udah kelihatan nih gondrong gitu kan. Jadi tetap, jadi buat kita tuh semangat lagi buat gondrong. Oke, itulah tadi tips yang ketiga, motivasi. Dan tips yang terakhir atau tips yang keempat adalah, ini adalah tips inti dari semua tips yang saya omongin tadi ya, yaitu sabar. Karena rambut kita akan tetap tumbuh walaupun banyak hujatan, walaupun banyak rintangan yang kita hadapi, tapi kita harus tetap sabar karena rambut kita akan tetap panjang. Oke, begitulah tadi 4 tips cara gondrongin rambut versi saya atau tips dari saya. Semoga kalian semua sukses dalam proses gondrongin rambut. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.